Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Citek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang sedikit minta maaf ya, karena tutorialnya agak sedikit terlambat karena beberapa hal teknis ya. Nah, pada kesempatan ini Mang akan membahas tentang input SKP tahunan pada Sasikap EPO yang baru ya, yang versi 6. Versi 6 untuk tahun 2024. Nah, seperti biasa kita login ya. Kita login lalu ini memang kayaknya banyak yang pakai juga nih ya, agak bermasalah. Nah, ini dia ya, masuk di menu di depan. Ini tampilannya kayak gini juga. Ini nampaknya ya tadi koneksinya ya agak kurang bagus, atau mungkin lagi banyak yang menggunakan lah gitu ya sisa sikap ini. Nah, untuk menunya untuk pengisian input tahunan ya di sini ya. Input kinerja tahunan kita klik. Nah, nanti ada SKP tahunan ya. Di sini ya, kita klik juga. Oke, nah ini dia ya. Masuk ke menu ini ya. Menu isiannya. Nanti yang akan kita gunakan mungkin ini dua ya, 1, 2 ya. Yang ini untuk tambah SKP tahunannya, yang ini untuk lampiran SKP-nya. Nah, sebelum masuk ke sana, Mang menyarankan untuk menyiapkan dua file ya. Yang pertama file hasil cascading ya, cascading kita dengan pimpinan gitu ya. Yang kedua menyiapkan juga petunjuk pengisian ya, yang ini nih presentasi yang dari BKPSDM ya. Ini ada, bisa di-download di dalam aplikasi. Nanti kita akan menggunakan ini atau memerlukan ini untuk pertama bahasa ini ya, contoh bahasa SKP-nya. Yang kedua nanti juga kita perlu untuk ini nih, mengisi lampiran ya, lampiran SKP. Perlunya ini sama skema pertanggungjawabannya juga nanti kita memerlukan itu gitu ya. Jadi kalau saran Mang, kita siapkan ini dulu, dua file ini, karena nanti akan digunakan pada waktu mengisi SKP ya, SKP tahunan. Oke ya, Mang akan coba bahas dulu yang ini ya, yang cascading ya, cascading antara pimpinan dengan kita. Nah, ini Mang sudah buat ya. Ini rencana hasil yang dihasilkan oleh SKP atasan langsung Mang ya, terselenggaranya koordinasi perencanaan ya. Nah, nanti diturunkannya ya, kalau ini kan level kabid nih ya. Nah, ini diturunannya di level kasih ataupun JF ya, jabatan fungsionalnya, sampai ke staf. Ini yang sifatnya pelaksanaan teknis ya. Kalau kabid ya sifatnya levelnya lebih tinggi dari staf atau JF ataupun kasih yang di bawahnya ya. Kecuali untuk kasih atau pejabat struktural memang ini ngambilnya dari si Akang ya untuk target ini. Jadi kita harus buat PK dulu, di entry di si Akang, baru tarik ke Sasikap. Nah, kalau untuk staf, untuk JF gitu ya, yang di bawah selain jabatan struktural maksud Mang, ini bisa menambahkan manual ya, menambahkan melalui menu atau tombol yang ada di sini ya. Nah, kalau yang kabid ini katanya menarik dari aplikasi si Akang gitu ya. Oke, nah ini ya Mang terangkan dulu mungkin. Jadi Mang harus menurunkan ya pekerjaan apa aja yang mendukung ini gitu, mendukung hasil yang direncanakan oleh atasan atau pimpinan. Jadi memang ini harus ngobrol dengan pimpinan ya. Misalkan ya ini, misalkan dengan adanya dokumen perencanaan di bidang PSDA ini, Mang ditugaskan apa aja nih gitu ya. Yang pertama contoh ya, ini membuat dokumen RKPD murni dan perubahan gitu ya. Nah, ini makanya nanti ada dua laporan ya. Nanti ada dua dokumen nih, RKPD murni sama perubahan. Terus Mang juga pada tahun ini atau Kabupaten Bandung pada tahun ini sedang menyusun RPJP ya. RPJP
yang 20 tahunan ya, RPJPD ya. Yang 20 tahunan ini juga satu dokumen gitu ya. Nah, ini contohnya 2 aja lah dulu ya. Karena ada juga beberapa hal yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk mencapai target ini memang harus mengerjakan ini gitu ya, ditugaskan oleh pimpinan. Ini contoh yang SKP atasan langsungnya yang pertama ini memang turunkan jadi 3 pekerjaan gitu ya. Sedangkan yang kedua memang turunkan jadi 2 pekerjaan. Itu ya. Nah, selanjutnya juga harus membuat indikatornya. Jadi misalkan dengan kalau bahasa SKP-nya ini gitu ya. Nah, outputnya apa atau keluaran dari pekerjaan ini? Ya ini, ya. Kuantitasnya itu berbentuk jumlah laporan bahan RKPD, ya. 2 laporan. Jadi RKPD murni sama RKPD perubahan. Nah, ini harus diperhitungkan ya, beresnya sampai bulan apa. Kebetulan kalau yang RKPD murni memang sampai Juni beres gitu ya. Makanya ini di persentase progresnya memang satu dokumen ini beres sampai dengan bulan Juni. Nah, kalau yang perubahan diperkirakan beres sampai bulan September gitu ya. Nah, ini kalau ini persen ya, persen progres pekerjaan ya. Kalau dokumennya ini kan satu dokumen dengan progres 20%. Satu dokumen 40%. Nah, ini nanti jadi panduan kita. Ini jangan sampai hilang ya ini untuk realisasi bulanannya ya. Gitu ya. Nah, ini kalau yang satu dokumen misalkan yang RPJPD ini harus beresnya sampai Agustus ya, ini seperti ini ya. Jadi nanti satu dokumen 12%, satu dokumen 25% nanti ya di SKP-nya. Satu dokumen 30% sampai akhir Agustus 100%. Ini harus sifatnya akumulasi ya, persentase ini ya. Akumulasi. Jadi ditambahkan naiknya misalkan ini 12,5 seperti itulah. Jadi nanti ketika dokumennya udah beres 100% berarti progresnya gitu ya. Nah, harus dipertimbangkan juga pewaktuan yang pertama ya, waktu pelaksanaannya berapa bulan. Karena ini penting nanti untuk di penanggalan di SKP ya. Terus tadi ya jumlah kualitasnya. Nah, ya. Kualitas ini kelengkapannya ini seperti apa? Ini juga nanti akan dimasukkan di SKP. Jadi saran Mang buat ini dulu ya. Turunan dari pimpinan kita. Itu ya, itu yang pertama disiapkan selain tadi yang ini, yang presentasi ini ya, karena nanti kita memerlukan ini untuk mengisi SKP-nya. Oke, kita masuk ya ke SKP. Oke, kita coba masukkan. Nah, ini ya. Tadi di menu yang tadi di sini input SKP tahunan. Kita klik plus ya ini, yang tambah baru. Ini cek dulu ya atasannya apa udah betul. Kita klik. Ini kebetulan agak lambat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ya tahunnya, takutnya salah. Ini tugas utama ini ya. Nah, ini masih muter nih, belum selesai. Nah, ini ya. Ini dia tampilannya. Tahunnya 2024. Ini jabatannya apa? Ini tugas utama gitu ya. Untuk pimpinan. Nah, kita mengisi di sini ya. Kita pilih dulu SKP pimpinan. Nah, ini kita coba ya masukkan. Nah, ini kan sama persis dengan yang tadi Mang buat ya. Nah, ini bahasanya ya sama persis dengan ini. Nah, baru kita masuk ke uraian SKP ya. Nah, ini nih uraian SKP. SKP bawahannya ya turunan. Nah, ini contoh mungkin Bang akan ngambil yang ini aja ya, yang RPJPD ya. Nah, ini bahasanya juga harus bahasa output bahasa SKP ya. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat di sini nih. Di di PowerPoint ini. Nah, ini bahasanya ya. Terlaksananya gitu ya, buatnya laporan gitu, laporan hasil dan lain-lain. Nah, ini Mang udah buat seperti ini, kita copy aja ya. Copy, kita masukkan ke sini ke uraian SKP ya. Nah, itu dari kapan nih mulainya? Ini hati-hati ya. Di periode ini kita
mulainya dari, kebetulan memang pekerjaan ini dari Januari ya, memang sudah laksanakan. Kita mulai dari Januari ya, bisa tanggal 2, kalau tanggal 1 kan libur ya, kita ambil tanggal 2 sampai ke, kalau yang RPJPD tadi sampai Agustus ya, memang targetkan. Jadi harus beres sampai Agustus 2024 ya, 31 Agustus. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau di luar ini, bulan ini ya, kalau rentangnya sampai Agustus ini udah habis gitu ya, maka si SKP ini kemungkinan tidak tampil lagi gitu ya di bulanannya. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita simpan ya. Simpan, ini muter ya. Nah, tadi ya yang harus kita isi ini ada 3 ya. Kalau untuk yang staf hanya 2 ya. Informasi SKP, sub kegiatan ada skip karena tidak pegang kegiatan ya, kecuali yang bekerja bertugas lah gitu sebagai PPTK, ini baru diisi gitu sub kegiatannya, baru kita masuk ke target gitu ya. Nah, ini coba kita lihat SKP tahunannya. Kita coba cek ya yang belum valid. Nah, ini udah masuk ya, ini udah masuk SKP tahunannya ya. Oke ya. Nah, tadi kan udah masuk yang SKP tahunannya. Nah, ini pewaktuan juga udah ya, udah keluar ya, yang tadi 8 bulan. Ya, waktunya udah keluar 8 bulan. Nih kalau mau diedit ya di sini nanti ya. Kita coba kembali. Nah, tadi kan udah masuk ya yang ini ya. Nah, ini kita nggak usah isi ini, kita langsung aja klik yang nomor 3. Kita coba klik targetnya ya, kita tambah targetnya. Nah, ini kan tadi ya khususnya laporan bahan RPJPD ya, sesuai kriteria. Nah, kita masukin kuantitasnya ya, yang pertama di aspek kuantitasnya. Nah, ini kita lihat aspek kuantitas untuk RPJPD ini adalah jumlah laporan bahan RPJPD ya. Nah, ini kita copas aja, masukin ke IKI ya, indikator kinerja individunya. Targetnya berapa? 1 laporan misalkan ya, laporan. Nah, ini oke, kita kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Ini untuk targetnya, kita simpan. Nah, kalau sudah masuk di target ya tadi ya, kita masuk di rencana aksi ya. Ini masih di menu yang ini ya, yang kuantitas. Kita klik rencana aksi gitu. Jadi ini bulanannya ya. Ini nih maksudnya rencana aksi kita ini ya. Kita yang ini nih tadi. Jadi bulanannya kita targetnya berapa, persentase progresnya lah gitu ya. Nah, kebetulan memang ini cuma 1 laporan selama 8 bulan gitu ya. Nih 1 laporan 8 bulan. Jadi kita tinggal klik plus ya. Nah, ini ya. Nah, kenapa tadi penting sampai bulanan itu sampai sini ya nanti. Kalau 12 bulan dia nampilnya sampai Desember gitu ya. Nah, kita tinggal, ini kan 1 laporan nih, 1 laporan gitu ya. Dalam bukan artian Januari penuh 1 laporan, enggak ya. Tadi progresnya dilihat. Nah, ini. Nah, ini ya progresnya. Kita coba ini biar ini ya. Coba sandingkan. Nah, ini dia ya progresnya. Di Januari 12 misalkan, Februari 25. Ini
akumulatif ya. Jadi akumulasi jadi misalkan di sini 12, ini tambah naiknya misalkan berapa persen nih, 13%, jadi 25 gitu ya. Nah ini naiknya berapa, 12%, jadi 37 gitu ya. Yang ini jadi 50. Terus di 62, terus di 75, terus di 50, 62, 12, 25, 37, 50, 62, 75, 87 ya. Dan yang terakhir 100 ya. Terakhir 100. Kalau udah, kita klik simpan ya. Nah, ini diisi dulu ya. Rencana aksinya. Aja ya ceritanya dengan tadi ya, dengan indikatornya ya. Ini dia progresnya. Oke, kita simpan ya. Nah ini apa namanya, kita klik lagi simpan ya. Tadi targetnya kita coba lihat hasilnya ya. Oke, kita klik yang belum valid, kita lihat. Nah ini dia ya hasilnya. Kalau tadi cuma waktu aja, sekarang udah ada kuantitas ya, satu laporan ya. Oke, kita lanjut ke yang apa namanya, tadi ya, ke kualitas ya. Tadi kan baru sampai di sini ya, baru sampai waktu, kuantitas, tinggal kualitasnya nih belum dimasukkan. Nah ini baiknya jangan lari ke menu ini dulu ya, kalau memang karena pengen ngecek aja masuk tidaknya ya. Ini udah kelihatan ya, dari waktunya sudah ada, kuantitasnya sudah ada. Kita tinggal masuk ke apa namanya, aspek kualitas ya. Kualitas, kita klik ya, tambah ini. Nah, ini aspeknya, aspek kualitas, kita pilih. IQ-nya kita lihat di sini ya, yang Excel tadi. Misalkan tingkat kelengkapan laporan gitu ya. Tingkat kelengkapan laporannya seperti apa ya, kualitasnya misalkan 100 gitu ya, persen. Ini contoh aja ya. Jadi kualitasnya itu ya tadi, laporannya harus lengkap. Misalkan dimintanya pimpinan ini harus tiap progresnya itu 100% gitu ya, apa yang dibutuhkan itu ada gitu ya. Ini memang pasang seperti ini ya untuk kualitas. Lalu kita klik simpan ya. Oke, kita coba lihat yang SKP tahunannya apakah sudah masuk kualitasnya ya. Oke, kita cek. Nah ini sekarang udah masuk ya, ada pewaktuan, ada kuantitasnya, ada kualitasnya. Ini tinggal kita memasukkan target yang lain ya, uraian SKP yang lainnya gitu ya. Kita tambah lagi, contoh ya, kita ambil satu lagi tugas utama. Misalkan kita ngambil yang apa namanya, yang ini, yang atas ya, uraian SKP-nya yang tersusunnya laporan LKPD gitu ya.
murni ataupun perubahan. Kita pilih atas SKP atasannya dulu. Nah, ini dia, kita pilih ini, kita paste ya. Kalau tadi kan RPJPD ya, yang ini RKPD ya. Ini pun dari bulan Januari sampai, kalau ini sampai bulan September ya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Oh ya, sampai September. Ini harus sudah beres ya. Ini September 30 beres, kita simpan. Ini hati-hati ya, periodisasi ini kalau yang harus beres sampai akhir tahun ya, sampai Desember pilihnya ya. Kebetulan memang target memang sih ini atau penjadwalannya gitu selesai di bulan September ya, perubahan itu. Walaupun ya kadang-kadang sampai ke Oktober juga ya, tapi nggak apa-apa lah. Anggap ini targetnya beres di bulan September ya, untuk RKPD perubahan. Nah, kita simpan. Nah, udah ya. Nah, udah tersimpan. Nah, kita masuk ke target SKP. Nih ya. Target SKP. Ini waktunya udah masuk 9 bulan, kita tinggal tambah aspek yang lain ya. Kita klik tambah. Nah, kita pilih aspek kuantitasnya. Nah, ini kuantitas ya, jumlah dokumennya. Nah, kita tinggal ngambil dari sini nih, kuantitas, jumlah laporan RKPD murni ya dan perubahan. Masuk di sini. Ini 2 dokumen ya, satu yang RKPD murni, satu yang perubahan. Ini laporan. Laporan, lalu diklik simpan ya. Nah, ini udah masuk ya. Kuantitasnya 2 laporan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke rencana aksi bulanannya ya. Nah, ini. Kita klik plus. Kalau anggarannya tadi karena kita tidak ada anggaran, dikosongin aja ya. Yang kita kejar ini ya, target ini, target kuantitas dan progresnya. Nah, ini ya, kita samakan aja. Misalkan progres per bulannya ini ya, targetnya 2 dokumen gitu ya, 2 laporan ya. Nah, ini kita lihat progres yang tadi ya, persentasenya. Nah, ini kebetulan yang 1 dokumen untuk yang murni ini sampai bulan Juni ya tadi ya. Nah, ini Januari sampai Juni udah 100%. Jadi ini 1 dokumen aja ya. 1 dokumen, cuman progresnya kita sesuaikan ya. Misalkan untuk dokumen yang murni ini 20, 40, 60, 80, 90, 100 misalkan ya. Nah, untuk yang Juli sampai September ini untuk dokumen yang perubahan ya. 1 dokumen lagi. Nah, ini kita lihat progresnya lagi. Progresnya karena 3 bulan ini berarti 30 ya, 60, 100 gitu ya. Kita klik simpan. Jadi maksudnya 2 dokumen teh, 1 dokumen perubahan sampai September ya, dari Juli September, 1 lagi yang murni RKPD-nya dari Januari ke Juni ya. Itu kayak gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba masukkan aspek lain ya. Aspek untuk yang target ini ya, yang RKPD murni, kita masukkan aspek kualitas ya. Ini kan baru 2 ya, baru pewaktuan dengan kuantitas. Ini 1 lagi, kita masukkan aspek
kualitas ya. Nah, ini kalau biaya tidak ada ya. Nah, kualitas seperti yang tadi ya, karena bentuknya dokumen jadi kelengkapannya gitu ya. Contoh aja ini ya, punya bank seperti ini gitu. Nah, ini 100% kelengkapannya misalkan ya. Satuannya persen. Oke, kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Nah, ini udah tersimpan, kita coba cek ya. SKP tahunannya. Nah, ini dia ya. Ini dia udah ada 2 ya. Tadi yang Mang masukkan. Nah, ini lanjutkan aja ya. Tambah lagi sampai semua masuk gitu ya. Misalkan Mang di sini ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 uraian SKP. Ini harus masuk semua ya. Jadi nanti di sini ada 5 nih. Ada 5 item ya. Nah, ini untuk contoh aja biar ini ya cepat videonya. Nah, kalau sudah beres ini jangan lupa ya menambahkan lampiran ya. Nih, lampiran di sini. Kita klik lampiran. Nah, ini kenapa Mang tadi bilang perlu apa namanya? Ini nih ya. PowerPoint ini karena kita perlu panduan bahasa yang ada di sini gitu ya. Sini nih. Dukungan sumber daya nih, sumber daya yang dibutuhkan gitu ya. Terus skema pertanggungjawaban ini ada di sini gitu ya. Oke, ini minimal katanya diisi dengan 1 dukungan sumber daya. Ini nggak boleh kosong ya. Nah, kita contoh aja ngambil misalkan apa namanya? Oke, ini ya. Jadi dalam menyusun ini gitu ya, menyusun tadi lah SKP atau kegiatan yang tadi gitu ya, ada penyusunan dokumen RPJPD gitu ya, RKPD dan direktif lain-lainnya. Ini perlu apa aja gitu ya, perlu dukungan apa aja. Yang pertama misalkan sumber daya manusia ya, perlu apa namanya SDM atau orang untuk melakukan itu. Terus perlu apa juga nih, peralatan kerja misalkan ya, kayak komputer dan lain-lain gitu ya, atau sarana prasarana juga mungkin ya, kayak apa namanya dukungan sarana prasarana lain, misalkan dokumen yang lainnya gitu ya, dokumen pendukung lainnya gitu. Terus juga anggaran mungkin ya, untuk rapat dan lain-lain juga seperti itu ya. Anggap saja ini cukup ya, 3 seperti ini. Dan skema pertanggungjawabannya gimana nih? Misalkan laporan rutin per bulan gitu ya. Tuh. Jadi pertanggungjawaban kepimpinannya seperti itu gitu ya, dengan membuat laporan rutin setiap bulan gitu ya. Tuh. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal apa namanya, simpan ya. Ini muter ya. Ini minimal 1 item ya terisi ya, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau yang kosong ini nanti tidak akan terisi. Tidak akan menyimpan, maaf, tidak akan menyimpan. Nah, tadi ya, kalau ini sudah terisi nih kan, sudah terisi. Kita tinggal nunggu validasi dari pimpinan gitu ya. Jadi pengisian SKP tahunan sebenarnya udah selesai gitu ya, tinggal nunggu validasi pimpinan. Nanti ini berubah statusnya dari belum valid ke valid gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe gitu ya. Terus kalau ada pertanyaan boleh di komen ya di bawah. Terus kalau ada masukan juga gitu, misalkan Mang ini salah nih, bukan begini gitu ya, maka di komen juga di
kolom komentar. Itu aja ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.